Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat selalu untuk para rekan-rekanku. Mudah-mudahan para peternak puyuh semuanya dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan. Jadi kita sama-sama bisa mewujudkan cita-cita kita, cita-cita keluarga yang keluarga kecil, harmonis, bahagia tentunya. Yaitu adalah tujuan kita semuanya. Keluarga kecil kita, ya mungkin anak, istri, dan juga keluarga yang lain. Tetapi yang lebih kita utamakan kan di situ adalah anak, istri kita untuk menjalin hubungan romantis dengan anak-anak juga. Terus kemudian kita eh, dengan keluarga, sahabat, sanak, keluarga semuanya mudah-mudahan terjalin hubungan yang romantis. Ya, jangan sampai kita nggak akur, jangan sampai kita ada permusuhan dengan keluarga, karena kita akan rugi dengan sendirinya, guys. Akhirat kita akan dipertanyakan di sana. Jadi, mudah-mudahan kita semuanya tetap akur dengan keluarga. Jangan sampai ada perbedaan sedikit terus kita besar-besarkan. Jangan sampai di situ ada permasalahan tidak kita selesaikan. Ya, harapan saya yang besar kita kecilkan, yang kecil kita hilangkan, ya. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada, polemik yang ada di dalam keluarga, ya sebaiknya secepatnya kita selesaikan apabila ada konflik di antara keluarga ataupun rumah tangga, ya, karena kehidupan harmonis itu adalah harapan kita semuanya. Kehidupan harmonis mampu menciptakan suasana itu yang adem, ayem, tentrem. Jadi kita kalau kehidupan romantis dengan anak, istri, mudah-mudahan rezeki kita lancar. Ternak nggak kusut, pikiran nggak kusut, pikirannya jernih, kita melangkah pun kita enak, kemana-mana pun juga kita enak. Ya, kita usahakan seperti itu. Kalau kita mengikuti hawa nafsu untuk marah, emosi, ya nggak ada sudah-sudahnya. Kita harus melawan semua itu. Jadi ngelantur kemana-mana ini pembahasannya ini. Jadi baik, di sini ada, saya lihat dulu ada pertanyaan dari siapa ini? Siap Pak D, nanti monitor. Nah, boleh. Siapa ini? Di sini ada pertanyaan, beralih total ke ternak puyuh Pak, gimana? Saya kerja di salah satu perusahaan, mau beralih total ke ternak puyuh. Nah, ini salam sehat Bang Edi, mohon pencerahannya tentang cara ternak puyuh yang aman tanpa vaksin. Waduh, ada ini di video saya. Ada di video saya itu. Nah, kita bahas yang ini dulu. Beralih total ke ternak puyuh. Ini salah satu pertanyaan kawan dari rekan kita, ya. Beralih total ke ternak puyuh apakah bisa? Nah, itu dia. Kemarin ada Mas Dadang ya dari Lamongan kalau nggak salah, yang ada saya telepon Zoom dengan beliau. Beliau masih kerja di Jakarta ya, di salah satu perusahaan, terus kemudian dia mau resign, mau ternak puyuh. Berarti ini memang mau beralih total kita ternak puyuh. Nah, di situ guys, nanti kita bahas. Sebenarnya pembahasan kita ya kurang lebih mirip-mirip dengan yang kita bahas-bahas kemarin, tetapi tidak menjadi permasalahan yang serius lah. Baik, kita bahas sedikit demi sedikit ya, agar supaya kita sama-sama memahami. Saya sambil saya sambil kerja ya guys. Jadi biar supaya nanti konten selesai, ini selesai, tinggal ngedit. Terkadang saya nggak mau ngedit, saya langsung aja dah. Saya tampil natural saja lah. Saya tampil dengan penuh percaya diri. Saya tampil dengan penuh keyakinan. Saya tampil juga penuh dengan kejujuran lah kita usahakan. Jadi jangan ada kebohongan di antara kita, guys. Jangan ada dusta di antara kita. Baik, beralih total ke ternak puyuh. Beralih total ke ternak puyuh. Boleh, nggak masalah. Tetapi syarat yang utama dulu, kuasai dulu ilmu ternak puyuhnya itu, Mas. Kalau kita mau beralih. Artinya gini, seringkali saya menyampaikan
Kalau bisa itu di setiap daerah kita tentu berbeda-beda. Harga pakan beda, harga jual telur beda. Itu yang paling utama kita selidiki dulu sebelum kita ternak. Terus kemudian kita lompat ke pakan, ya. Yang pertama tadi harga telur. Kemudian yang kedua harga pakan. Kemudian yang ketiga, kita harus bisa mencari alternatif dari bahan tambahan itu. Artinya gini, jangan kita terpaku penuh 100% dengan pakan pabrikan atau pakan murni. Memang kita harus tetap menggunakan pakan pabrikan. Kalau kita terlepas dari itu, nggak bisa kita. Tetap untuk pakan tambahan, mungkin dengan campuran-campuran tertentu, dengan bahan-bahan tertentu, itu nanti kita bisa untuk mengupayakan ternak kita itu agar supaya lebih gimana ya? Saya enggak konsen jadinya kalau ngobrol. Kalau ngomong sambil kerja. Dah, gini aja. Kita tinggal dulu itu. Beralih total ke ternak puyuh. Baik. Jadi, kalau kita mau beralih total ke ternak puyuh itu ya itu tadi kuncinya. Kembali ke awal lagi. Kita pelajari dulu di daerah wilayah kita karena harga tetap berbeda, kawan. Sumbernya tetap berbeda. Artinya, harga pakan beda, kemudian harga telur beda. Setiap wilayah permasalahan masing-masing. Kalau kita mau beralih total, kita masih sulit, kawan. Artinya, kalau kita mau meninggalkan kerjaan yang lama, sementara waktu di puyuh ini tidak serta-merta kita itu istilah kata itu bim salah bim terus kemudian kita berhasil, itu enggak. Itu enggak, kawan. Masih jauh panggang dari api. Apalagi kalau kita nggak punya modal. Hanya modal nekat. Nah itu nanti dari situ kita gimana ya? Harus mencari informasi dulu, membesarkan dulu. Perlu jangka waktu 1,5 tahun untuk mungkin meraih keuntungan. Karena kalau puyuh, kita belum mengenal ilmunya, terus kita ternak banyak, ya itu nanti jadi masalah di situ gitu. Kalau memang mau beralih total, boleh, tapi ya kita harus fokus. Makanya itu tadi saya bilang, yang pertama kita lihat dulu kondisi di pasar itu seperti apa. Telur itu berapa? Terus harga pakan berapa? Kalian hitung. Cara ngitungnya Pak, ada di video saya. Ada di sumber-sumber lain gitu loh. Cara menghitungnya. Ketemu apa tidakkah di situ. Tetapi kalau langsung terjun, total kita ke ternak puyuh, ya silakan saja. Tapi ya perlu modal double. Karena apa? Pekerjaan yang lama sudah kita tinggalkan. Kalau kita mau turun total, terjun total ke ternak puyuh, nggak masalah. Ternak puyuh itu PR yang terberat kan sudah saya sampaikan di video saya. Mengakali pakan. Sama dengan ternak-ternak lain. Kalau kita mampu mengakali pakan, yaitu pasti kita berhasil, kawan. Gitu. Tapi kalau kita tidak bisa mengakali pakan, tipis. Berkemungkinan tipis. Terus kembali ke awal lagi. Mau beralih total ke ternak puyuh. Ternak puyuh itu gini, Mas. Bukan berarti saya ngasih kendor ya. Ternak puyuh itu gimana ya? Kita perlu ternak itu enggak 100-200, Mas. Kalau kita ternak hanya 100-200, enggak ketemu. Sedangkan 500 itu aja masih gimana ya? Masih agak-agak tipis ketemunya gitu loh. Mau ada keuntungan kalau kita mau total beralih ke puyuh ya kita setidaknya harus di atas 1.000, 2.000, 3.000. Nah itu baru ketemu, Mas. Kalau kita hanya 500, ya nggak tahu juga gitu loh. Putaran ekonomi kita nggak ketemu, habis untuk makan anak bini kurang. Itu makanya
Ya kenapa saya ngomong seperti ini ya, karena saya beralih dulu-dulunya itu nggak ada beralih total itu nggak ada. Dengan pekerjaan saya yang ada, makanya saya pertahankan pekerjaan yang ada. Terus dengan puyuh berjalan, nah itu dia. Kalau bisa jangan beralih total. Pekerjaan yang lama ada, terus kemudian usaha puyuh ini untuk sampingan. Itu baru cocok kalau pikiran saya, Mas. Kalau kita mau ternak beralih total 100%, 80 derajat kita harus berubah, set langsung. Nggak semudah itu. Terkadang kan perjalanan itu kan tidak seindah yang kita bayangkan. Melihara sekian nanti keuntungan 100 saja sudah 15.000. Kalau kita melihara 1.000 berarti keuntungan per hari 150. 150 kalikan per minggu. Per minggu kalikan sebulan. Sebulan kalikan setahun. Setahun kalikan seumur hidup. Nah itu dia, Mas. Kita besar angan-angan tapi gimana ya? Kita besar angan-angan saja di situ, tetapi intinya teori dengan praktek nggak sama. Nah itu, tapi ya di situ memang betul-betul terkadang orang-orang ini penasaran. Ternak puyuh mudah ya, bisa ditinggal begini, begini, begini. Lah iya, kalau memang sudah, memang betul, bisa ditinggal, kasih makan, minum, tinggal pergi gitu loh. Nah, nanti sore tinggal kasih makan lagi, kontrol air minumnya lagi, kita panen. Betul memang. Iya betul itu, nggak salah. Tapi di semua itu ya kita kalau untuk beralih total ya, saya rasa jangan dulu kita meninggalkan pekerjaan kita yang betul-betul ada yang lebih menghasilkan dari situ. Karena itu tadi saya katakan ternak puyuh itu yang nggak simsalabim dia langsung berhasil, enggak. Perlu jangka waktu, perlu biarkanlah waktu yang berbicara, biarkanlah waktu yang menentukan, kita sembari usaha berjalan. Nah, mungkin ya sedikit sekelumit seperti itu kawanku semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam ceketer dari Jambi untuk para rekan-rekan yang ada di seluruh Nusantara. Jangan lupa tetap kita semangat ya. Ya, mudah-mudahan ke depan memang ternak puyuh itu semakin maju, semakin di depan untuk kita semuanya. Ya, salam ceketer dari Jambi, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.